Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif asy-syarih rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi syekhina wa bi'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu la rahata lil hasud. Sebelum kita lanjutkan, diumumkan bahwasanya infak setiap malam Sabtu pengajian ini untuk Mei dan Juni itu alhamdulillah terkumpul 2.322.000 tadi. Sudah dibagikan Ustaz, dan sudah dibagikan kepada masyarakat sekitar masjid yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita diberkahi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu la rahata lil hasud. Kata beliau, tidak ada ketenangan dan kesenangan hidup bagi orang yang mempunyai sifat dengki, bagi orang yang mempunyai sifat hasud. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi naqlan an syarhi Al-Badr rahimahullah ta'ala qala yubla al-hasud bi khamsah. Bahkan orang yang dengki itu, orang yang hasud itu akan ditimpa 5 perkara. Yang pertama, husulul dhammi. Orang yang hasud pertama akan mendapatkan celaan. Artinya dia merupakan makhluk yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huznun daim. Yang kedua, hidupnya sepanjang hari selalu merasakan kesedihan dan kesumpekan. Makanya apa kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menantu Nabi juga, kata beliau, yakfika minal hasid an yughamma waqta sururik. Kata Sayyidina Utsman, cukuplah balasan bagi orang yang hasud dengki kepada kamu, bahwasanya dia akan sumpek galau ketika kamu dalam keadaan senang. Jadi orang yang dengki kepada kita itu tidak usah dibalas, kata Sayyidina Utsman. Balasannya cukup ketika kamu dalam keadaan bahagia senang, dia tambah sumpek tuh, dia tambah galau. Jadi tunjukkan aja kesenangan kita, itu sudah cukup balasan bagi orang yang hasud dengan kita itu. Kata Sayyidina Utsman, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kullu dhi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat dari Allah pasti ada yang dengki kepada orang itu. Itu kata Nabi. Jadi setiap apa yang didapatkan oleh manusia daripada nikmat Allah, pasti ada orang yang dengki. Nah, orang yang dengki itu, kata Sayyidina Utsman, jangan dibalas. Tampakkan aja kegembiraan dan kesenangan kita, itu sudah cukup balasan buat dia, karena dia sumpah kalau ngelihat kita senang. Itu yang nomor 2. Orang yang dengki itu, hasud, akan selalu sedih hidupnya. Yang ketiga, wa ghalqu babit taufik alaih, dan tertutup pintu taufik atau hidayah dari Allah untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang seperti itu, yang suka dengki-dengki itu, hatinya tertutup daripada pintu taufik atau hidayah dari Allah SWT. Tertutup, hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, wa musibatun daimah, dan dia akan selalu dapat musibah, la ajra fiha, tapi tidak dapat pahala daripada musibah itu. Yang namanya orang kalau dapat musibah itu kan ada pahalanya. Orang kalau musibah, dapat musibah, sabar, apa pahalanya? Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dibalas pahalanya tanpa hitung-hitungan, saking banyaknya pahalanya. Jadi orang kena musibah, sabar, pahalanya tanpa hitung-hitungan. Tapi kalau yang kena musibah itu orang yang hasud, tidak dapat pahala dia. Makanya hilangkan, ya, bersihkan hati daripada sifat dengki, iri. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata beliau dalam hadisnya,
Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi Muhammad, dengki itu memakan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Segitu cepatnya api itu makan kayu bakar, segitu cepat juga hasud itu memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau ada orang banyak amal soleh, dia punya sifat dengki, habis loh. Kebaikan pahalanya habis dimakan oleh sifat dengkinya. Jadi nanti jangan heran ketika nanti dia di akhirat, dia menyangka pahalanya banyak tapi tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia merasa dirinya banyak berbuat sesuatu baik, tapi tidak ada. Kenapa? Karena ketika di dunia hatinya penuh dengan kedengkian sama orang, penuh dengan hasud, sehingga pahalanya habis. Makanya inilah pentingnya kita belajar tentang hati. Jadi kalau kita hanya belajar tentang ibadah saja, tidak belajar tentang hati, nanti ibadah kita bisa sia-sia. Maka oleh sebab itu, ini salah satu penyakit yang dapat menghilangkan kebaikan. Jadi amal soleh yang dilakukan, solat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah dan lain-lain, kalau ada muncul benih-benih sifat dengki dalam hatinya, segera bersihkan. Karena kalau tidak, itu akan memakan semua pahalanya. Seperti api makan kayu bakar, habis. Jadi ketika di akhirat, na'udzubillah min dzalik, tidak ada yang dibawanya daripada kebaikan gara-gara dengki itu. Makanya bersihkan hati, jangan sampai ada dengki, iri sama orang. Kena musibah tidak dapat pahala. Kemudian yang keenam, kata beliau, wal ghadabus syadid alaihi minallahi ta'ala, dan Allah sangat murka kepada orang yang dengki itu. Bukan Allah murka, Allah sangat murka. Sangat artinya sangat marah kepada orang yang dengki tersebut. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-mu'min yaghbit wal munafiq yahsud. Ini apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang beriman itu hatinya punya sifat ghibthah. Kalau orang munafik hatinya punya sifat hasud, dengki. Saya ulangi, orang mukmin punya sifat ghibthah. Nah, ghibthah itu apa? Ghibthah itu adalah kita melihat orang berbuat baik, kita pengen melakukan hal seperti itu. Nah, itu sifatnya orang beriman loh. Contoh, kita melihat ada orang alim, ya, dia mengajar, dia berdakwah. Atau kita melihat ada orang ahli ibadah, dia ibadahnya luar biasa. Atau kita melihat ada orang kaya, dermawan, suka bantu, suka sedekah. Kita kepengen jadi kayak gitu. Nah, itu namanya ghibthah. Itulah tanda, salah satu tanda sifatnya orang yang beriman. Ketika melihat orang melakukan kebaikan, dia kepengen melakukan kebaikan itu tanpa ingin kebaikan itu hilang daripada orang tersebut. Jadi dia melihat orang berbuat baik, dia kepengen seperti itu, pengen melakukannya, tapi dia tidak ingin kebaikan itu hilang daripada orang tersebut. Nah, yang kedua kata Nabi, wal munafik, sedangkan orang munafik yahsud, dengki. Nah, apa maksudnya itu orang munafik itu dengki? Dengki itu artinya dia melihat orang lain itu dapat nikmat, dia kepengen nikmat itu hilang daripada orang itu. Itu orang dengki namanya. Contoh, ini ada orang misalnya baru beli motor baru, dia ngelihat, ya Allah, motor baru lagi dia, mudah-mudahan nak curi orang motor. Nah, itu orang dengki namanya. Dia kepengen nikmat yang dimiliki orang itu hilang daripada orang itu. Nah, itu sifat orang munafik. Nah, sifat orang beriman ghibthah, kepengen melakukan kebaikan seperti itu. Sifat orang munafik, dia ingin kebaikan itu hilang daripada orang tersebut, dengki. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian itu yang pertama, tidak ada ketenangan, kesenangan hidup bagi orang yang dengki. Yang kedua, wala muru'ata lil kadzub, dan tidak ada harga diri orang yang suka berbohong. Kau udah sampai mana dah? Ini udah OTW dah ni, padahal dia masih makan di rumah.
Dah di mana dah? Dah sampai jembatan dah ni. Padahal dia masih ngopi di rumahnya. Nah, orang yang suka-suka bohong macam itu tu, kan banyak di situ tu. Kan? Mana ni? Ya, kata git dah. Duduk singgah sama orang kopi, padahal dia masih di rumah. Nah, orang yang suka-suka bohong macam itu tu, tak ada harga diri hidupnya. Boleh tak bohong dalam Islam tu? Ada bohong yang dibolehkan dalam Islam tu ada. Di antaranya bohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Nah, itu boleh. Ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, dia bersembunyi dekat kita di sini. Orang nanya, "Mana? Saya mau cari orang." Kita bilang tak tahu. Untuk menyelamatkan nyawa dia, itu boleh. Apalagi bohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar, itu boleh. Bilang sama si A, tengkar sama si B. Wahai si A, si B itu sebenarnya mau minta maaf, cuma dia malu. Datang ke si B, si A itu sebenarnya minta maaf, tapi dia malu. Macam mana kalau saya yang minta maaf kan? Boleh. Saya temukan ya. Itu boleh itu. Bohong untuk islahu dzatil bain. Bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar, itu boleh. Itu di antara bohong yang dibolehkan. Nah, kadang-kadang bapak seorang ngajarkan anak bohong. Ya. Tamu datang, "Bapak, ambillah bapak pergi pasar." Padahal dia dalam rumah. Itu kan secara tak langsung kan mendidik anaknya untuk bohong. Jadi orang yang bohong itu tidak ada harga dirinya. Jangan biasa kan, sikit-sikit bohong. Nah, kemudian Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amala an-nas falam yadhlimhum. Tuh, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bergaul dengan manusia tapi tidak menzalimi mereka, bergaul tapi tidak menzalimi. Wa haddatsahum falam yakdzibhum, berbicara dengan manusia tapi tidak bohong. Wa wa'adahum falam yukhlifhum, dan janji sama orang tapi dia menepati janjinya. Maka orang yang punya sifat tiga itu, orang yang kalau bergaul tidak menzalimi, baik-baik aja, kalau berbicara tidak bohong, kalau janji dia menepati, maka orang yang seperti itu mimman kamulat fahuwa mimman kamulat muru'atuhu, dia termasuk orang yang sempurna harga dirinya, wa dhaharat adalatuhu, dan tampak kebaikannya, wa wajabat ukhuwatuhu, dan wajib untuk dijadikan teman itu orang seperti itu. Jadi kalau mau jadikan teman itu, teman yang baik itu, dia kalau berteman tak ada menzalimi kita, tak ada teman makan teman gitu ya, tak ada menzalimi temannya. Kemudian kalau ngomong tak ada bohong. Kemudian dia kalau janji menepati janjinya, itu wajib jadikan teman macam itu tuh. Itu pegang, teman macam itu jangan dilepaskan, pertahankan. Kemudian yang ketiga, wala hilata lil bakhil, dan tidak ada alasan bagi orang pelit. Tak ada. Orang pelit tu alasannya tak diterima dalam Islam, tak bisa. Tak diterima sama Allah SWT alasannya. Ya, apa Allah berfirman dalam Al-Quran? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Dan barang siapa yang pelit, kata Allah, maka hakikatnya dia pelit untuk diri dia sendiri. Jadi orang yang pelit, hakikatnya dia pelit untuk diri dia sendiri. Kenapa? Jadi kalau dia pelit, berarti dia tidak mau itu ikut dia nanti sampai di akhirat. Makanya ada salah satu orang wali Allah, ketika beliau didatangi oleh orang yang minta, apa dia bilang? Selamat datang, disambut. Ada orang datang yang minta, disambut sama dia. Sambil dia bilang apa? Selamat datang wahai orang yang membawa bekalku ke akhirat. Selamat datang wahai orang yang membawakan bekalku ke akhirat. Jadi ketika kita ngasih orang itu, hakikatnya orang itu sedang bawakan bekal kita ke akhirat. Makanya beliau ucapkan selamat datang, terima kasih. Kenapa? Ada orang yang membawakan bekal dia ke akhirat. Nah, mereka itu, kalau orang-orang soleh itu melihatnya seperti itu. Ya, kalau orang pelit itu kan pernah kita kaji kan. Orang pelit itu apa kata Nabi? Al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, gharibun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat dengan neraka. Itu orang pelit.
Kalau as-sakhi, ya, as-sakhi gharibun minallah, gharibun minal jannah, gharibun minan nas, gharibun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, Allah suka. Dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang pelit kebalikannya, wal bakhil, orang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, Allah tidak suka. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, gharibun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi orang kalau pelit, apapun yang dilakukan daripada perbuatan baiknya, tak bisa jadi orang soleh, dia tak bisa. Biar dia luar biasa solatnya, luar biasa puasa sunnahnya, luar biasa dia punya sedekah, luar biasa dia punya umrah haji, luar biasa dia datang ke masjid, kalau dia pelit, tidak akan jadi orang soleh. Kenapa? Ba'idun minallah, kata Nabi, dia jauh dari Allah. Jadi orang pelit, amal soleh yang dilakukan itu semuanya tidak bisa menghantarkan dia dekat dengan Allah. Kenapa? Terhalang dengan sifat pelitnya. Sifat pelit itu benteng, benteng untuk dekatnya orang kepada Allah. Benteng itu harus dibuka kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada, makanya tidak ada ceritanya wali Allah itu pelit, itu tak ada, tidak ada. Tak bisa jadi wali kalau orang pelit. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wala wafa lil muluk, dan tidak ada balas jasa bagi para pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak ada balas jasa untuk mereka, kata beliau. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Sinfani, ada dua golongan, kata Nabi Muhammad, min ummati, dari umat saya, in salahu salahatil ummah, kalau dua golongan ini baik, maka umat semuanya pun menjadi baik. Kuncinya dua ini. Siapa itu? Al-umara, para pemimpin, para pejabat, wal fuqaha, dan para ulama, para orang-orang yang paham ilmu agama. Dua ini kalau dalam suatu negara baik pejabatnya, baik ulamanya, maka semua rakyat menjadi baik. Dua ini kuncinya. Tapi kalau salah satunya tidak baik, apalagi dua-duanya bejat, maka jangan diharapkan rakyatnya bisa baik. Dua-duanya ini kuncinya. Nah, kemudian, dan yang namanya ulama itu jangan sering-sering datang kepada umaro. Ya, ulama itu boleh datang ke umaro, datang ke pejabat kalau untuk kepentingan agama. Misalnya umaro mengadakan tabligh akbar, mengadakan pengajian, mengundang ulama, ya boleh datang untuk kemaslahatan. Tapi kalau dia datang bukan untuk urusan agama, kalau dia datang bukan untuk urusan Islam, maka tidak baik seperti itu. Tidak baik. Kenapa? Karena yang namanya umaro itu mendatangi ulama. Umaro itulah yang mendatangi ulama dulu tuh. Ya. Ada cerita Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau ngajar di Masjid Nabawi di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i ini. Ada seorang anaknya Harun Ar-Rasyid, anaknya presiden waktu itu. Ngutus utusannya kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini anak presiden mau belajar, tolong kamu datang ke rumah. Kata Imam Malik bilang, al ilmu yukta walayati, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Artinya apa? Kalau dia mau datang ke masjid belajar. Kalau saya datang ke rumahnya, enggak, cuma untuk ngajar dia ya, enggak, kata Imam Malik. Nah, itu akhirnya Harun Ar-Rasyid pun ngalah sebagai presiden. Anaknya suruh datang, suruh duduk di masjid belajar sama Imam Malik. Nah, kemudian lan waruya annahu sallallahu alaihi wasallam anna qala lan tahlikar ra'iyah wa in kanat zalimah musi'ah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, tidak akan, bukan hanya tidak akan, kata Nabi, tidak akan binasa, tidak akan celaka rakyat
walaupun dia zalim, berbuat buruk, tidak akan celaka. Jadi suatu masyarakat, suatu rakyat itu tidak akan dibinasakan Allah, tidak akan dicelakakan Allah, walaupun berbuat zalim, walaupun berbuat jelek. Idza kanatil wulah hadiyah mahdiyah, kalau pejabatnya orang yang memberikan petunjuk yang baik dan dia pun dapat petunjuk. Artinya kalau pejabatnya baik, mengarahkan yang baik-baik, rakyatnya walaupun bejat tidak bakal dibinasakan oleh Allah. Tidak, kata Nabi ni yang ngomong. Kenapa? Pejabatnya baik. Makanya penting kita ni ikut politik ni penting. Kenapa? Ini menentukan nasib negara kita. Kalau yang naik orang-orang tak baik, celaka ni. Rakyat ni celaka. Rakyat ni binasa. Tu apa kata Nabi? Nabi yang ngomong ini. Kata Nabi, rakyat itu tidak akan dibinasakan Allah. Tidak akan. Bukan hanya tidak, kata Nabi, tidak akan dibinasakan Allah walaupun rakyatnya zalim, walaupun rakyatnya bejat, tidak akan dibinasakan Allah kalau pejabatnya baik. Makanya penting milih pejabat baik. Ya, jangan gagal 100.000. Siapa pun dia, yang penting cucuk, yang penting 100.000. Ya. Serpa serangan pajar. Besok timpak lagi 150, hilang 100.000. Hari 2.5. Terus yang 2.5 dicucuk. Tak peduli mau bandar sabu ke, mau bandar togel ke, yang penting 2.5 masuk. 4 orang dalam rumah 1 juta. Tak peduli dia. Dia tak mikirkan ni rakyat bakal binasa, rakyat bakal celaka kalau pejabatnya bejat. Tapi sebaliknya, kalau rakyatnya bejat, zalim, pemimpinnya baik, kata Nabi, tidak akan celaka tu rakyat. Yang penting pemimpinnya baik. Itu kuncinya. Kemudian walakin tahlikur ra'iyah, akan tetapi kata Nabi Muhammad, rakyat itu bisa binasa, bisa celaka. Wa in kanat hadiyah mahdiyah. Tu coba lihat. Walaupun rakyatnya baik, ngajarkan kebaikan, rakyatnya bagus semua, tidak akan itu tidak akan baik itu negeri. Walaupun rakyatnya baik, ngajarkan kebaikan, idza kanatil wulatu zalimah musi'ah, jika pejabatnya zalim dan berbuat jelek atau bejat perilakunya. Jadi kalau rakyatnya baik, semua ini bagus, pejabatnya bejat, itu tidak akan makmur tu rakyat, akan diberikan celaka, binasa oleh Allah SWT. Jadi kuncinya siapa tu? Pejabat. Tuh, ini hadis Nabi ini. Pejabat tu kuncinya. Intinya gini, pejabat baik, rakyat tidak akan binasa, tidak akan sengsara. Pejabat tidak baik, walaupun masyarakatnya baik, maka mereka bisa sengsara dan bisa dibinasakan oleh Allah SWT. Pejabat, pilih nanti ni pilkada ni, pil apa semuanya lah. Ya, pilih, bukan pil KB. Nanti ni pilkada, pilpres, pilgub, apa semuanya, pilih yang baik-baik. Ya. Pilih yang seakidah, terutama yang seakidah dulu, itu nomor 1. Seakidah, seiman sama kita, itu nomor 1. Nomor 2, udah dia seiman, cari yang bagus, yang baik, itu pilih. Ya, saya ini tidak pernah mengkampanyekan satu orang pun, tak pernah. Ya, kita kampanyekan siapapun dia, yang penting muslim, baik, pilih. Demi apa tadi itu? Demi agar masyarakat tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wala su'dat li sayyi'il khuluq, dan tidak ada kebahagiaan, kata beliau, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang akhlaknya buruk, bagi orang yang akhlaknya jelek, tidak ada kebahagiaan. Nah, ini perhatikan, ini penting ya. Orang kalau menghina kita, jangan jawab, jangan. Orang kalau caci maki kita, menghina kita pribadi, jangan jawab. Langsung balas kebaikan sama orang itu. Itu bencinya bisa berubah jadi cinta. Saya kasih contoh ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyidina Husain, cicitnya Nabi Muhammad langsung. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini solatnya tak mampu kita melawannya, sampai beliau dijuluk, namanya Ali, dijuluki Zainal Abidin,
penghias para ahli ibadah, dan beliau juga digelar as-sajjad, ahli sujud. Beliau sholat sunnahnya satu hari 1000 rakaat. Kita dengar bergegar lutut. Beliau sholat sunnahnya 1000 rakaat sehari semalam. Beliau pada suatu hari didatangi oleh seseorang, dicaci maki habis beliau. Udah selesai dicaci maki, diam, sepatah kata beliau tidak jawab. Ini pelajaran penting nih untuk kita nih, akhlaknya, akhlak. Satu patah kata beliau tidak balas, diam. Selesai orang itu caci maki, nih apa kata-kata beliau, ini penting kata-kata beliau. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, saya doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Semoga Allah ampunkan saya, kata beliau. Kalau apa yang kamu katakan itu tidak benar, semoga Allah ampunkan kamu. Dan kata beliau, nih, dan apa yang kamu sebutkan tadi itu daripada kejelekan-kejelekan itu semuanya masih sedikit. Masih banyak kejelekan saya yang belum kau ketahui, kata beliau. Dah. Yang ketiga, apa yang beliau lakukan? Beliau pada waktu itu sama murid-muridnya. Ini orang yang nyaci maki sendiri. Kalau beliau mau, murid yang ngeroyok orang ini satu selesai ini. Muridnya banyak. Apa kata beliau? Wahai murid-muridku, ada yang bawa duit tak? Kalau boleh, kalau kalian ikhlas, kumpulkan duit kalian. Kumpulkan. Waktu itu terkumpul 1000 atau 10.000 dirham, duit perak. 1000 atau 10.000 keping dikumpulkan. Dikasih kan sama orang yang caci maki tadi. Kasih kan? Bingung orang tu. Bingung. Ini orang dicaci maki, diam. Kita didoakan. Terus dia bilang kesalahan dia masih banyak. Kasih hadiah lagi. Tak ada muka marah, apalagi balas. Apa dia bilang? Saya bersaksi, engkau ini luar biasa akhlaknya. Engkau ni benar-benar cucu Rasulullah SAW, kata dia. Berbalik, hati langsung berbalik. Dari benci kepada cinta. Karena apa tu? Akhlak. Ada lagi satu orang ni cerita. Ini Nabi sendiri ni, kejadiannya pada Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang datang mau bunuh Nabi Muhammad. Ditangkap sama sahabat, diikat di tiang masjid. Ketika Nabi keluar ke masjid, Nabi Muhammad lihat, ini kepala geng rupanya ni. Ini kepala geng yang diikat ni. Coba lihat, Nabi nanya apa? Gimana kabar kamu, kata Nabi. Baik, kata dia. Kamu mau masuk Islam tak, kata Nabi. Nabi kan Islam kan tak boleh maksa kan, la ikraha fid din, tak boleh maksa dalam beragama, tak boleh. Nabi tanya, kamu mau masuk Islam tak? Apa dia bilang? Wahai Muhammad, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh je. Tapi kalau kau bebaskan saya, kamu membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Tak mau dia masuk Islam. Diam Nabi. Tetap diikat sama Nabi situ tu. Apa tujuannya? Apa tujuan Nabi Muhammad nyuruh ngikat dia di masjid tu? Tujuannya adalah agar dia tu melihat bagaimana akhlak Nabi setiap hari di masjid, akhlak sahabat-sahabat Nabi. Tujuan Nabi itu agar dia melihat akhlaknya Nabi dan akhlaknya sahabat, biar tergugah hatinya. Besok ditanya lagi seperti itu, jawabannya sama. Hari ketiga ditanya lagi, sama jawabannya. Kalau mau bunuh, bunuh je. Kalau masuk Islam enggak. Tapi kalau kau bebaskan, saya orang yang pandai berterima kasih. Udahlah, kata Nabi, bebaskan ya lah. Coba lihat. Kata Nabi, bebaskan ya lah. Ini udah 3 hari ini, dia udah melihat akhlak Nabi, dia melihat akhlak sahabat. Suruh bebaskan Nabi. Setelah dibebaskan, balik lagi dia. Apa dia bilang? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Dia mandi dulu sebelum itu dia mandi bersih-bersih. Dia ngadap Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kamu utusan Allah.
Ditanya sama Nabi, "Ngapa 3 hari saya suruh masuk Islam kau tak masuk?" Kata Nabi, "Udah dibebaskan, kamu baru masuk." Apa kata dia? "Waktu 3 hari itu saya masih dalam kekuasaan kamu, saya masih diikat. Saya khawatir saya masuk Islamnya tidak ikhlas karena takut sama kamu. Nah, ketika kamu sudah bebaskan saya bebas milih. Nah, sekarang saya pilih dengan hati saya untuk masuk Islam." Karena apa dia masuk Islam tu? Karena akhlak Nabi. Ya, nah, makanya saya ulangi ya, kalau ada orang caci maki kita, kalau kita balas caci maki, kalau kita balas dia dengan cercaan, satu, derajat kita bukan tambah naik, tambah turun. Nomor 2, bukan nambah pahala, nambah dosa. Nomor 3, menghabiskan waktu tak ada guna. Kalau ada orang caci maki kita biarkan naik derajat kita, kita biarkan tambah pahala, kita biarkan tambah dihapus dosa kita, dan tak ada menghabiskan waktu kita untuk balas dia. Makanya ingatkan ya, ketika ada orang caci maki, itu pasti ada, itu pasti ada. Jangankan kita yang banyak kurang ni, Nabi Muhammad yang sempurna ya, yang sempurna, akhlak sempurna, jasad sempurna dari ujung rambut ujung kaki, masih banyak yang caci maki beliau. Ada yang orang bilang beliau tukang sihir lah, sampai dilempar mau dibunuh. Nabi Muhammad yang sempurna, apalagi kita. Pasti ada orang yang dengki, itu pasti ada orang yang caci maki kita, tidak senang tu pasti. Nah, ketika ada orang macam itu ya, saya tegaskan lagi nih, kalau ada orang yang macam itu jangan dibalas, diamkan. Kalau bisa gini jawabannya, kalau bisa gini, misalnya ada orang chat kita nih, mau japri ke, mau pribadi ke, atau mau ngomong langsung ke, atau mau dia nyampaikan lewat orang lain ke, kalau ada yang seperti itu, ucapkan terima kasih. Ini caci maki ni, "Makasih ya sudah mengingatkan kesalahan saya." Gitu kan dia. Kesalahan yang ente sebutkan itu, kesalahan yang kamu sebutkan itu masih sedikit, kesalahan saya masih banyak yang belum kamu ketahui. Malu sendiri dia tu. Kita kalau gitu kan dia malu sendiri. Ya. Apalagi kalau plus dikasih hadiah, aduh, tambah melambung derajat kita di sisi Allah, dan dia pun tambah malu, berubah hatinya tu. Ya. Kalau kita lawan, makin jadi tak ada manfaatnya, justru tambah jatuh derajat kita di sisi Allah, dan tambah banyak dosa, tak ada pahalanya. Jadi diamkan, kalau bisa doakan ya. Berusaha. Ada orang caci maki kita nanti, kita tidak berharap, tapi kalau ada satu, bilang dia, "Makasih sudah mengingatkan saya, kesalahan saya masih banyak." Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, kalau ada hadiah, kasih dia hadiah. Nah, itu akhlak. Orang kalau punya akhlak, kata beliau, bahagia hidupnya. Kalau tak punya akhlak, tidak bahagia hidupnya. Tu apa kata Nabi Muhammad SAW? Su'ul khuluq syukmun. Akhlak yang buruk itu adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji. Wa syirarukum aswa'ukum khuluqan. Dan orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Jadi orang yang paling jelek itu bukan orang yang malas solat, bukan orang yang malas puasa, bukan orang yang malas ke masjid, bukan. Kata Nabi, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Ya. Baik akhlaknya kepada Allah atau akhlaknya kepada sesama hamba Allah. Ya. Banyak tuh hadis tentang akhlak tuh banyak. Kemudian apa lagi kata Nabi Muhammad? Innal khuluqa sayyi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya akhlak yang buruk itu akan merusak amal soleh seperti cuka merusak madu, kata Nabi. Ya, kalau tadi dengki dapat memakan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Tapi kalau akhlak yang buruk, perilaku yang tidak baik, itu dapat merusak amal soleh seperti cuka merusak madu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir, wala radda li qada'illah, terakhir, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, tidak ada, kecuali satu aja. Allah kalau sudah menentukan sesuatu, tidak ada yang bisa merubahnya, kecuali satu aja, doa. Apa kata Nabi Muhammad? La yaruddul qada' illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Makanya kita berdoa.
Doa itu dapat merubah ketentuan Allah. Yang dulunya dia sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah ketika dalam perut 4 bulan umurnya, dalam rahim ibunya, dia ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka karena dia banyak berdoa biar bahagia dunia akhirat. Allah rubah. Mana dalilnya? Ketentuan Allah itu bisa dirubah. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran ada, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu dapat merubah dan dapat menetapkan, terserah Allah, sekehendak Allah, dan di sisi Allah lah ummul kitab. Jadi segala ketentuan bisa dirubah sama Allah. Nah, apa yang bisa merubah ketentuan itu? Doa. Nah, makanya jangan malas-malas berdoa, doa terus ya, berdoa. Saya sudah pernah sampaikan kemarin, orang kalau berdoa belum dikabulkan doanya oleh Allah, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, doanya akan dikabulkan pada waktu yang tepat. Yang kedua, doanya diganti dengan yang lebih baik daripada yang dia minta. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan di akhirat, yang mana itu berlipat-lipat ganda kebaikan yang dia dapatkan, sehingga dia akan berkata di akhirat, andaikan doaku jangan dikabulkan di dunia, kabulkan di akhirat saja. Yang keempat, kalau doa belum dikabulkan, adalah doa itu akan menjadi benteng daripada musibah yang akan menimpa dia. Nah, makanya tidak ada doa nak dikabulkan itu, tidak ada. Yang penting syarat-syaratnya doa itu terpenuhi. Doanya harus khusyuk ya, kemudian jaga makan minum yang halal. Nah, kalau seperti itu doanya pasti dikabulkan. Nah, 4 kemungkinan tadi itu. Kenapa pasti dikabulkan? Allah yang janji, ud'uni astajib lakum, kan gitu dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Dan Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Nah, jadi minta ya terus kita kepada Allah, minta, pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Habis azan kita langsung solat, karena ada pesan bahwasanya ada tahlil.